warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat yang diberkahi Allah, sholat tahajud merupakan sholat malam yang dikerjakan ketika kita telah terbangun dari tidur. Sholat tahajud adalah kebiasaan bagi orang-orang yang sholih karena hatinya selalu berdampingan dengan Allah. Allah berfirman dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjan bihi nafilatan lak asa ayyam ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ada beberapa waktu yang dapat kita pilih untuk melaksanakan sholat tahajud itu. Yang pertama, sangat utama, sepertiga malam pertama dimulai dari habis isya sampai jam 10 malam. Yang kedua, lebih utama, sepertiga dari malam kedua atau pukul 10 sampai pukul 1 malam. Yang ketiga, paling utama, sepertiga dari malam terakhir atau pukul 1 sampai sebelum subuh. Akan tetapi teman-teman, menurut keterangan sahih, saat-saat terijabahnya doa kita adalah di sepertiga malam terakhir. Bertanyalah Abu Muslim kepada sahabat Abu Dzar, di waktu manakah yang lebih diutamakan? Yang lebih utama dari yang lain untuk kita mengerjakan sholat malam. Kemudian sahabat Abu Dzar menjawab, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang engkau tanyakan seperti sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perut malam yang tersisa adalah sepertiga akhir. Sayangnya sangat sedikit sekali orang-orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun yang perlu kalian tahu tentang keutamaan tahajud. Yang pertama, ternyata sholat tahajud adalah sifat orang bertakwa dan calon penghuni surga. Jadi, kalau kita dikategorikan orang yang bertakwa, maka dia tidak akan meninggalkan sholat tahajud. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan dan mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Dalam surat Az-Zariyat ayat 5-10, di sini Allah menginformasikan kepada kita semua bahwa orang yang bertakwa mendapatkan surga karena sedikit waktu tidurnya di malam hari dan banyak bangun untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak sama antara orang yang sholat malam dengan orang yang tidak sholat malam. Allah berfirman yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zariyat, surat Az-Zumar ayat 9. Yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baiknya sunnah, seperti yang kita ketahui bahwa sebaik-baiknya puasa adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi setelah sholat wajib ternyata yang
paling afdol, yang afdol sekali adalah qiyamul lail atau menghidupkan malam. Yang keempat, sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang yang sholih. Jadi teman-teman, kalau indikatornya atau gampangnya ya, kalau kita lihat ada orang yang sholih mengademkan hati, ternyata salah satu indikatornya mereka tidak meninggalkan sholat tahajud. Yang kelima, ini yang terakhir teman-teman, keutamaan sholat tahajud adalah sebaik-baiknya orang yang beriman adalah yang tidak meninggalkan sholat tahajud, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah. Maksudnya di sini adalah Ibnu Umar. Seandainya ia melakukan sholat malam, maknanya adalah sebaik-baiknya orang adalah yang senantiasa melaksanakan sholat malam. Ya, seperti itulah teman-teman, the power of tahajud memang sangat sebesar itu dan sangat mulia sekali. Jadi kita sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakanlah sholat tahajud dan konsistenlah dalam menjalankannya. Supaya apa? Supaya hati kita tetap lembut dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.